Ini menurut Ibnu Abbas dalam penafsiran ayat itu. Di dalam riwayat yang lain anna bin Abbasin qala usbitat lil hubla wal murdi'. Ayat itu juga berkenaan dengan fidyah itu ditetapkan bagi orang yang hamil dan menyusui, termasuk di dalamnya orang yang hamil dan menyusui. Dia boleh fidyah. Kemudian di dalam riwayat yang lain an Ibnu Abbasin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang berat menjalankan puasa itu wajib dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Qala, kata Ibnu Abbas, kanat rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah wa huma yutiqanis syam ayyuftira wa yut'ima maka na kulli yaumin miskinan wal hubla wal murdi'u idza khafata. Qala Abu Dawud yakni ala auladihima aftarata wa ta'amata. Penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin itu adalah rukhsah, keringanan bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua renta. Syaikhun kabir, dia sudah tua betul dah, tak terdayu lagi dia nak puasa dah. Kemudian juga selain orang tua, jadi orang tua ini boleh dia tidak puasa, maksudnya dia tidak boleh puasa. Kata Ibnu Abbas, walaupun dia sebetulnya mampu puasa, diperbolehkan juga dia ini tidak puasa. Jadi kalau sudah tua renta, walaupun dia mampu untuk puasa, tapi diperbolehkan juga dalam syariat. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, boleh juga dia berbuka, tidak puasa. Ini bagi orang tua yang sudah renta. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya ini keringanan bagi orang yang hamil dan menyusui apabila orang yang hamil dan orang yang menyusui ini khawatir. Abu Daud menjelaskan khawatirnya ini adalah khawatir kepada anak mereka. Gara-gara aku puasa kan anak aku pula ini tergencet. Nah, kata dia macam itu kan, tergencat. Jadi dia khawatir kepada anaknya. Yang seperti itu pun fidyah. Dijelaskan lagi oleh para ulama tentang mengganti puasa orang yang hamil ataupun orang yang menyusui. Pertama, para ulama sebahagian mewajibkan apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir anaknya, dia tidak khawatir dirinya, dia sehat, dia kuat puasa. Cuma kata dokter, ibu kuat puasa bu, bagus untuk ibu tak masalah, tapi untuk bayi tak kuat. Jadi dia takut, yang dikhawatirkan itu bayinya, anaknya yang dikhawatirkan. Ibu puasa tak apa-apa doh, anaknya sian kalau menyusu macam ni tadi. Maka yang dikhawatirkan tuh anaknya, bukan dirinya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali mengatakan bahwasanya dia kena dua-duanya. Fidyah kena, mengganti puasa juga kena. Dua-duanya. Jadi kata Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan bahwasanya dua-duanya kena. Puasa dia wajib ganti, fidyah pun diwajibkan atasnya. Kalau dia tidak puasanya itu, meninggalkan puasanya itu karena khawatir terhadap anaknya, terhadap janinnya. Kalau umpamanya dia khawatir dua-duanya, dirinya juga khawatir,
janinnya juga khawatir. Maka Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwasanya dia hanya wajib qadha puasa saja. Tidak wajib fidyah, dia hanya wajib qadha puasa saja. Kalau dia mengkhawatirkan dua-duanya, dirinya dan anak dalam kandungannya ataupun anak yang sedang menyusui. Jadi anak yang disusui dikhawatirkan, bayi yang dikandungnya dikhawatirkan, dirinya juga dikhawatirkan, maka dia kena qadha puasa saja. Fidyah tidak kena. Ya, kalau dia khawatir fidyah, kalau dia khawatir bayinya saja, janinnya saja, maka dia kena dua-duanya, kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ada lagi ulama lain yang mengatakan bahwasanya tidak ada kaitan alasan-alasan itu, sama ada dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya, tidak ada kaitan dengan itu. Pokoknya wanita yang hamil, wanita yang menyusui wajib fidyah saja tanpa qadha. Wajib fidyah saja tanpa qadha. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Sa'id bin Jubair, Mujahid. Termasuk di dalamnya adalah Imam An-Nakhai. Jadi ada sebahagian pendapat para sahabat, sebahagian para tabi'in, tabi'in bahwa dia cukup fidyah saja. Tidak perlu dengan mengqadha puasa. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya qadha saja. Maksudnya puasa saja, ganti puasa saja. Tidak perlu fidyah. Ini pendapat Imam Hambali. Termasuk juga di dalamnya Abu Thawr, Imam Hanafi terutama Imam Hanafi. Kemudian Abu Thawr, dan termasuk di dalamnya Imam Syafi'i. Dia berpendapat seperti ini. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hambali seperti saya katakan pada awal, dia harus ada alasannya. Ngapa dia kok tak puasa? Kalau puasanya itu karena khawatir dirinya dan janinnya dan bayinya, maka dia kenanya satu saja, hanya qadha puasa saja. Tapi kalau dia hanya janinnya saja yang dikhawatirkan, dua-duanya dia kena, mengganti puasa dan fidyah. Ada lagi yang mengatakan, sebahagian kecil para ulama itu, dia mengatakan ya tidak qadha dan juga tidak fidyah kalau dia tidak mampu untuk berpuasa. Jadi wanita hamil, kemudian wanita yang menyusui, dia tidak wajib mengganti puasanya dan juga tidak wajib fidyah. Tapi saya memandangnya ini tidak disenangi oleh kebanyakan para ulama. Kebanyakan para ulama itu menyepakatinya dia wajib puasa, mengganti puasanya. Kalau bersama dengan fidyah itu hanya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.